Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Internet Schizophrenia. Dan pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang bagaimana media mempengaruhi kenyataan kita dan bagaimana realitas kita itu dibentuk oleh media yang bertebaran di dunia maya. Pertama-tama, realitas itu adalah kenyataan yang kita alami sehari-hari dan hasil dari penyerapan seluruh pengalaman yang kita alami dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan realitas. Hari ini, realitas kita itu dibentuk oleh pengalaman dunia maya, atau dalam konsepnya Baudrillard disebut dengan dunia simulakra atau simulakrum. Dunia di mana media yang membentuk keinginan dan kehendak kita dalam bertindak. Dalam internet schizophrenia ini, manifesto pertama yang ingin saya munculkan adalah bahwa perilaku kita, tindakan kita, keputusan kita itu dibentuk oleh ketidaknyataan yang kita alami. Apa itu ketidaknyataan yang kita alami? Ketidaknyataan yang kita alami adalah dunia maya yang kita serap sehari-hari, namun tidak pernah kita alami secara nyata. Itu adalah ketidaknyataan yang kita alami. Dan realitas yang tidak nyata itu membentuk perilaku kita, membentuk hidup kita, dan membentuk keputusan-keputusan dalam hidup kita yang akan kita jalani. Nah, ini yang jadi proses pembahasan ya. Jadi proses panjang dalam dalam membentuk bagaimana hidup kita itu hari ini menjadi begitu chaos. Manifesto yang kedua adalah bahwa internet schizophrenia adalah sebuah patologi baru yang menyebabkan kenyataan yang kita alami hari ini bukan lagi dibentuk oleh hasil-hasil yang nyata, tapi dari proses-proses penyerapan semua media, semua konten-konten yang tidak kita mengerti dan tidak kita pahami, tapi kita iakan begitu saja dan akhirnya membentuk pola perilaku kita hari ini. Pertama, media membentuk dan mempengaruhi realitas atau kehidupan nyata kita. Misalnya saja, ketika kita ingin mencari satu makanan yang terenak di suatu wilayah tertentu, kita selalu mengandalkan review dari banyak orang yang ada di Google, kemudian kita mencari review, rekomendasi, dan mencari hal-hal yang di ranking atau yang top 5 atau top 10 seperti itu. Itu menunjukkan bahwa keputusan kita bukan lagi keputusan berdasarkan pengalaman langsung yang kita alami langsung, tetapi berdasarkan rekomendasi orang lain. Nah, ini yang disebut dengan simulakrum. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan itu bukan hasil dari pengalaman kita, berpikir kita, tapi hasil dari pemikiran orang lain atau pengalaman orang lain. Hari ini, sesuatu itu bukan lagi kita yang mengalaminya, tetapi orang lain yang mengalaminya. Kita hanya mencari atau mengambil hasil akhirnya dan membentuk realitas yang kita jalani hari ini. Dan kalau kita lihat di sosial media, semua yang kita lakukan di sosial media itu selalu berpengaruh kepada kehidupan nyata. Inilah bentuk dari internet schizophrenia, yaitu sebuah patologi yang dilahirkan dari konsumsi sosial media yang membentuk cara kita berperilaku di dunia nyata, yang akhirnya sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang nyata dan mana yang tidak. Ketika sudah mencapai batas maksimum dari ketidakpahaman kita akan dunia nyata, maka disitulah batas kaburnya itu mempengaruhi dunia nyata kita. Jadi patologisnya, secara patologis, membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak, inilah schizophrenia. Di dunia internet, kita mengalami yang namanya ketidakpahaman substansial. Dalam penjelasan Baudrillard, dalam simulasi dan simulakrum atau simulakra, dunia nyata yang kita alami ini tanpa adanya sosial media adalah dunia simulasi. Ketika kamu diperlihatkan oleh kenyataan bahwa hidup kita harus susah, harus sakit, kita bekerja harus 8 jam sehari, dan tapi di sosial media banyak orang yang ayo kita keluar bekerja, terus kita jangan bekerja dan kita harus jadi seorang independent entrepreneur dan sebagainya. Tapi kenyataannya kita harus menjalani pekerjaan itu. Kenyataannya kita harus bekerja 8 jam sehari, harus absen tiap pagi dan tiap sore, dan kenyataannya pekerjaan itu adalah yang menghidupi kita. Dunia simulakra itu adalah dunia pengandaian. Jadi mengandaikan bahwa pekerjaan saya adalah pekerjaan yang ringan namun dengan gaji besar. Pengandaian-pengandaian seperti ini yang kemudian dipelopori oleh banyak influencer dan media-media menyebabkan kita mengalami jarak reality distance. Jadi jarak antara pengandaian dan kenyataan itu semakin dekat.
Jadi makin tidak berjarak, seolah-olah yang diucapkan dari influencer yang ada di sosial media itu benar-benar bisa kita lakukan. Akhirnya kita melakukan yang namanya spekulasi, dan dari spekulasi tanpa ada pemikiran yang panjang, tanpa ada pemikiran yang rigid, menjalani tindakan itu, tiba-tiba keluar dari pekerjaan, bingung nyari pekerjaan lagi, akhirnya realitas berubah karena adanya efek dari dunia simulakrum atau dunia maya yang menyebabkan realitas kita menjadi carut-marut dan porak-poranda. Akhirnya dalam proses yang lebih jauh, kita hidup di dunia simulakrum. Jadi hidup kita nih, itu tidak lagi dalam hidup yang simulatif. Simulatif itu dunia nyata. Dunia nyata itu adalah kita hari ini, tindakan kita. Hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, hal-hal yang kita lakukan secara menyeluruh dan kita alami. Bahkan hari ini, makan saja, kita harus ditemani oleh sosial media. YouTube, Short, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Kenapa? Karena seringkali multitasking itu dianggap produktif, padahal malah jadi tidak produktif. Karena produktivitas itu pun juga adalah kata-kata yang sangat kapitalis. Jadi orang-orang mengandaikan bahwa kalau kita bisa makan sambil belajar, terus kemudian belajar sambil mendengarkan musik, semuanya adalah produktivitas. Padahal produktivitas sendiri masih dalam tataran konsep yang masih perlu diuji lagi, apakah layak untuk digunakan untuk menjadi bagian dari hidup manusia. Ini yang disebut sebagai internet schizophrenia dalam pandangan yang mungkin saya ajukan dari tesis yang kita pelajari hari ini. Pemisahan antara dunia nyata dan dunia yang tidak nyata makin kabur, sehingga kita sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak, mana yang sebenarnya dan mana yang hanya review dan hanya bintang yang mungkin mungkin bintang itu dipenuhi oleh algoritma yang ada di baliknya. Sehingga dalam manifesto internet schizophrenia ini, dunia itu adalah dunia kita hari ini, di sini, saat ini, keberadaan kita adalah berada di sini, being in itself, dan berada dalam dunia yang benar-benar kita alami. Bukan dunia yang dialami orang lain, kemudian kita copy, kita terapkan dalam dunia kita. Itulah batas yang harus dipahami dalam internet schizophrenia. Jadi, hidup kita, kemudian keputusan kita adalah benar-benar dibentuk oleh berpikir kita, bukan karena orang lain, bukan karena influencer, dan bukan karena algoritma yang memberikan kita rekomendasi yang paling tepat. Seolah-olah semua algoritma itu adalah pemberi keputusan terhadap hidup kita yang paling bagus, padahal tidak. Kamu yang tahu kebutuhan kamu, dan kamu yang tahu apa yang harus kamu lakukan di masa mendatang dan hari ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di kelas internet schizophrenia berikutnya.